You watch the footage back, you hear the round finish, and then the referee steps in. What a robbery. What a fix that is. That is outrageous. All that I'm going to throw out there. Does it worry you about the integrity of the fight? Because I would imagine if the roles are reversed and Rico van Herven has got Usyk in that condition, would that fight have been waved off? The fight gets stopped after the bell. It doesn't get stopped because he got knocked out after the bell. It gets stopped TKO after the bell, which is not right. Till the bell goes. It's just like, bro, when is the bell gonna go? When is the referee gonna stop this? And then he jumped in. I was like, okay, the round's over. He's like, no, it's over, it's over. I said, what do you mean it's over? No, it's over. Huh? Well, why? Excellency, can you believe what we saw tonight? What a fight. I think it is bad stop, and I want to see the rematch in the future. It's a robbery. What the is that? Boxing don't want anyone else to win. Halo bro, di atas pasir Mesir, tepat di bawah bayangan piramida Giza, dunia combat sport menyaksikan sesuatu yang terasa mustahil, yaitu pertarungan antara Alexander Usyk dan Rico Verhoeven. Awalnya dianggap hanya sebagai pertunjukan besar untuk bisnis dan hiburan. Usyk datang sebagai raja heavyweight modern. Ia adalah petinju yang berhasil mengalahkan nama-nama seperti Tyson Fury, Anthony Joshua, dan Daniel Dubois. Tekniknya dianggap terlalu cerdas untuk heavyweight lain. Footworknya disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah divisi tersebut. Sementara Rico datang dari dunia berbeda. Ia adalah legenda kickboxing glory, seorang striker elit yang mendominasi dunia stand up fighting selama bertahun-tahun. Tetapi di mata banyak orang tinju, Rico tetap hanyalah orang luar. Pengalamannya di tinju profesional nyaris tidak sebanding dengan Usyk. Banyak analis percaya laga ini hanya akan menjadi malam panjang bagi Rico sebelum akhirnya dihentikan secara brutal. Namun sejak awal prediksi itu mulai runtuh. Sejak ronde pertama sesuatu terasa aneh. Alexander Usyk biasanya terlihat seperti petinju yang selalu satu langkah lebih cepat dari lawannya. Ia mengkontrol jarak dengan footwork konstan, bergerak lateral tanpa henti, lalu memaksa lawannya bertarung mengikuti ritmenya. Selama bertahun-tahun, hampir semua heavyweight elite akhirnya terlihat frustasi menghadapi sistem permainan Usyk. Tetapi malam itu, Rico Verhoeven tidak mencoba mengalahkan Usyk dalam permainan teknikal. Ia justru mencoba merusak ritme permainan itu sendiri. Rico terus berjalan maju dengan tekanan fisik yang sangat konstan. Setiap kali Usyk mencoba bergerak keluar dari angle, Rico menutup ruang menggunakan ukuran tubuh dan positioningnya. Ia memburu kontrol dan perlahan sesuatu yang jarang terlihat mulai terjadi. Usyk mulai dipaksa mundur bukan karena ia kalah cepat, tetapi karena Rico terus membuat ring terasa sempit. Footwork khas Usyk mulai kehilangan ruang bernafas. Jabnya tidak lagi bebas keluar masuk seperti biasanya. Bahkan ketika Usyk berhasil mencetak kombinasi bersih, Rico tetap berada di depannya, memaksa pertarungan kembali masuk ke jarak fisik. Itulah momen ketika banyak orang mulai sadar bahwa ini bukan sekedar crossover gimmick. Rico terlihat seperti heavyweight sejati. Bahkan beberapa analis mulai memperhatikan bagaimana latar belakang kickboxing Rico justru memberinya keuntungan yang unik. Dalam kickboxing heavyweight, tekanan konstan dan perang fisik jarak dekat adalah sesuatu yang biasa. Rico terbiasa menghadapi striker besar yang terus maju tanpa henti. Dan malam itu, ia membawa mentalitas tersebut ke dalam ring tinju. Alih-alih mencoba menjadi Usyk, Rico memaksa Usyk bertarung di arena yang paling tidak nyaman baginya. Semakin ronde berjalan, atmosfer arena mulai berubah. Penonton yang awalnya datang untuk melihat dominasi Usyk perlahan mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar mungkin sedang terjadi. Setiap kali Rico berhasil memotong sudut ring dan memaksa exchange fisik, suara crowd berubah semakin keras. Bahkan body language Usyk mulai terlihat berbeda. Ia masih tenang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tampak benar-benar harus bekerja keras untuk mempertahankan kontrol pertandingan.
Dan data pertandingan mulai membuat situasi semakin panas. Menurut laporan scorecard sementara yang berada setelah laga, satu juri menempatkan Rico unggul sementara dua lainnya memiliki skor imbang menjelang ronde ke-11. Bahkan Turki Alashik mengaku memiliki Rico unggul beberapa ronde sebelum ronde kontroversial dimulai. Can you believe what we saw tonight? What a fight. I think it is bad stop, and I want to see the rematch in the future. Watch out. What do you think? Your Excellency, was it a fair stoppage? It seemed like the bell had already rung. I get Raiko 4 points more. How did you have it? Rico by four. But you know, Ozik was, to be clear, Ozik was knocking him out. But I want to see one round more. What fight have you got for Rico Verhoeven? If Ozik take Kabayel, let's see from there what's happened. But I want to see. I will do for Rico one more. Itu berarti pertandingan ini bukan sekedar kompetitif. Rico benar-benar berada dalam posisi untuk menciptakan salah satu upset terbesar dalam sejarah modern heavyweight boxing. Dan di titik itulah suasana mulai berubah menjadi kepanikan. Karena untuk pertama kalinya pada malam itu, dunia tinju mulai menghadapi kemungkinan yang terasa tidak nyaman, yaitu seorang kickboxer mungkin benar-benar bisa mengalahkan raja dari boxing. Masuk ke ronde ke-11, Usyk akhirnya menemukan momentum. Sebuah uppercut keras menghantam Rico dan menjatuhkannya ke kanvas. Untuk pertama kalinya pada malam itu, Rico benar-benar terlihat terguncang. Arena langsung meledak. Usyk menyerang dengan sangat agresif. Rico bangkit dan mencoba bertahan. Wasit mengizinkan laga berlanjut. Beberapa detik berikutnya menjadi momen paling kontroversial dalam pertandingan itu. Karena tepat ketika Usyk terus menekan, bel ronde sudah berbunyi. Namun sepersekian detik setelah suara bel terdengar, wasit menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan TKO kepada Usyk. It's just like, bro, when is the bell gonna go? When is the referee gonna stop this? You know, like those 10 seconds are taking long right now. And then he jumped in. I was like, okay, the round's over. He's like, no, it's over. It's over. So, what do you mean it's over? No, it's over. Huh? Well, why? No, I stopped it. I was like, what the heck is going on here? Dan seketika dunia combat sport langsung meledak. Kontroversi utama pertandingan ini bukanlah knockdown Rico. Banyak orang sepakat Usyk memang sedang dominan di akhir ronde tersebut. Masalahnya adalah waktu penghentian. Rekaman ulang memperlihatkan bahwa penghentian terjadi sangat dekat dengan akhir ronde. Sebagian fans bahkan yakin pertandingan dihentikan setelah bel resmi berbunyi. To actually listen to the sound, the fight gets stopped after the bell. It doesn't get stopped because he got knocked out after the bell. It gets stopped TKO after the bell, which is not right. Tim Rico langsung memprotes hasil tersebut dan mempertimbangkan banding resmi. Pelatih Rico mengklaim bahwa wasit mengaku tidak mendengar suara bel ketika chaos terjadi di dalam ring. I know his first name's Mark. The referee was on the flight with me on the way back. So I spoke to him. I went over, and the best way to sort any dispute is go and ask him the question, isn't it? Yeah. To the person who's done it. I said, you've made a mistake. And he said to me, which was very important, he said, Peter, I didn't hear the bell. Yeah? I said, well, now that I believe, because I didn't hear the bell either. I didn't hear the bell. I thought it was like 2 seconds before, because I'm only going off what people's telling me around the ring. Yeah. More focused on the fight itself, Kugan. But this is what it was. So I think, look, obviously it's in the heat of the moment. Rico's gone down. Usyk's gone in to finish it. But obviously he's behind Usyk. He hasn't really seen, but there's been no punches landed. So yes, it's a mistake, and he's made. I'm going to call it a genuine mistake. That's all I can do, because I can't accuse the fellow of anything else. That's ridiculous. There's no facts there. And after me speaking with him, he said it, and he said it honestly. He said, I never heard the bell. So
I take that as right because I didn't hear the bell either. But look, I thought we seen an excellent fight. So we can talk about glitches and what referees should and shouldn't be doing. We've seen it before. 1 minute they're having fights isn't too long. 1 minute they're stopping it early. This is a problem when there's a third man in the ring. Jika benar, maka itu menjadi salah satu kontroversi officiating terbesar dalam pertarungan heavyweight modern. That I'm going to throw out there. Does it worry you about the integrity of the fight? Because I would imagine if the roles are reversed and Rico van Herven has got Usyk in that condition, would that fight have been waved off? Karena secara aturan, ronde selesai ketika bel berbunyi. Artinya, jika penghentian dilakukan terlambat, Rico seharusnya memiliki kesempatan masuk ke ronde 12 atau minimal kehilangan pertandingan lewat scorecard, bukan TKO. Dan fakta bahwa skor pertandingan masih sangat ketat membuat kontroversi ini semakin besar. Kontroversi ini langsung menyebar jauh melampaui dunia tinju. Banyak petarung MMA dan kickboxing merasa dunia tinju sedang melindungi orang dalam. Narasi itu berkembang cepat karena selama bertahun-tahun combat sports memang memiliki semacam hierarki tidak tertulis. Tinju dianggap olahraga paling prestisius, sementara kickboxing dan MMA sering dipandang sebagai outsider. Namun malam itu Rico Verhoeven memaksa dunia melihat kenyataan yang tidak nyaman, yaitu striker kickboxing elite ternyata bisa benar-benar bersaing melawan salah satu heavyweight terbaik dalam sejarah modern boxing. Tom Aspinall bahkan mengecam penghentian tersebut dan menyebutnya outrageous bagi banyak fans combat sport. Oh, it's the end of the round, is it? Oh, why stopped it? What? That's mad when you think about it, because Usyk and Fury had a similar. It was even worse than that. Mate, what the hell's that? What a robbery! What a fix that is! That is outrageous. They let him up with 10 seconds left. He lands a few unanswered shots. They don't even let him make it to the end of the round. It's a robbery. What the is that? Boxing don't want anyone else to win. Simple as that. They want the boxers with the amateur style coming in, winning their Olympic medal, and then switching over and being unbeaten pros. That's what they want. They don't like other combat sports. It's bullshit. Kontroversi ini terasa seperti simbol lama tentang bagaimana outsider selalu harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan legitimasi di dunia tinju. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Usyk berada di pusat kontroversi besar. Dalam pertarungannya melawan Daniel Dubois pada tahun 2023, dunia tinju juga sempat terpecah setelah pukulan Dubois dianggap low blow oleh wasit. Sebagian fans masih percaya keputusan itu menyelamatkan Usyk dari kekalahan. Kini, bertahun-tahun kemudian, Usyk kembali berada dalam pertandingan yang memicu perdebatan officiating. Tentu saja bukan berarti Usyk sengaja menciptakan kontroversi, tetapi sejarah mulai membentuk pola aneh. Setiap kali laga Usyk menjadi kontroversial, perdebatan publik hampir selalu berpusat pada keputusan wasit. Setelah kontroversi sebesar ini, publik langsung mulai meminta rematch karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, orang melihat Usyk benar-benar berada dalam bahaya nyata. Dan yang membuat semuanya lebih menarik adalah fakta bahwa Rico tidak datang dari dunia tinju, ia datang dari kickboxing. Itulah yang membuat pertandingan ini terasa simbolis. Jika Rico menang malam itu, maka seluruh persepsi tentang batas antara kickboxing dan boxing bisa berubah selamanya. Kini tekanan untuk membuat pertandingan kedua semakin besar. Promotor, media, dan fans mulai melihat nilai bisnis luar biasa dari rivalitas ini. Karena sekarang dunia tidak lagi melihat Rico sebagai sekedar kickboxer. Ia telah berubah menjadi orang yang hampir mengguncang kerajaan heavyweight boxing. Pada akhirnya, Alexander Usyk tetap menang secara resmi, rekornya tetap bersih, sabuknya tetap aman. Tetapi kemenangan itu tidak terasa sepenuhnya bersih di mata banyak orang. Karena selama 11 ronde di Mesir, dunia sempat percaya bahwa sejarah akan berubah. Bahkan seorang kickboxer bisa mengalahkan raja tinju heavyweight. Dan mungkin itulah alasan kenapa kontroversi Usyk versus Rico Verhoeven terasa jauh lebih besar daripada sekedar kesalahan wasit. Karena malam itu bukan hanya tentang siapa yang menang, melainkan tentang dunia lama yang nyaris runtuh tepat sebelum bel terakhir berbunyi.
Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, gimana nih menurut kamu? Apakah sebenarnya Rico Verhoeven adalah pemenang sejatinya? Ataukah Usyk memang benar bisa mengalahkan Rico Verhoeven? Tulis komentar kalian di bawah. Dadah, ciao.